Kejuaraan dunia voli putra di Filipina semakin mendekati akhir. Babak perempat final telah selesai dan kini menyisakan 4 tim terbaik yang akan berebut gelar juara. Selayaknya di setiap kompetisi ketika mendekati akhir, mentalitas akan menentukan jalannya setiap pertandingan. Itulah yang terjadi di setiap match perempat final, di mana tim-tim yang secara mengejutkan tampil konsisten penuh kejutan hingga bisa melangkah jauh pada akhirnya terhenti di sini. Permainan yang dominan di fase-fase sebelumnya seolah luntur ketika dihadapkan dengan match yang menentukan dan penuh tekanan. Tekanan inilah yang menjadi pembeda, membuat tim-tim apa lebih siap, sementara tim-tim debutan atau kekuatan baru seringkali kesulitan mengulang performa terbaiknya. Dan berikut ini adalah hasil singkat dari 8 besar yang baru saja berakhir. Pertandingan pertama di babak 8 besar mempertemukan duel ulangan Pool F antara Belgia melawan Italia. Di pertandingan ini, mental di laga sepenting 8 besar benar-benar terlihat jelas. Italia adalah pemilik 4 gelar juara dunia sekaligus juara bertahan yang mengunci gelar juara 2022 lalu. Negara ini sudah sangat sering melewati fase ini dan terbiasa dengan atmosfer menegangkan yang selalu hadir di perempat final. Bagi mereka, laga seperti ini bukan hal baru, melainkan bagian dari tradisi panjang voli Italia. Sementara itu, lawan mereka adalah Belgia, sebuah kekuatan baru yang bahkan baru muncul di level tertinggi tahun ini. Belgia bahkan harus menunggu 55 tahun untuk bisa kembali ke perempat final, sebuah penantian panjang yang akhirnya terbayar lunas oleh generasi emas yang mereka miliki saat ini. Kendati tahun ini adalah tahun terbaik, dengan catatan manis berupa kemenangan demi kemenangan, Belgia tetap tidak bisa berbuat banyak di match sepenting ini. Di fase grup lalu, dengan skuad yang nyaris sama, Belgia memang mampu mengalahkan Italia dalam match full set. Namun sekali lagi, situasinya jauh berbeda di perempat final. Kalah berarti langsung terhenti, dan beban semacam itu cukup memberatkan. Italia tampil lebih berbeda dan jauh lebih tenang. Mereka tampil tanpa tekanan, seolah terbiasa menghadapi panggung sebesar ini, berbeda dengan lawannya. Italia menang dengan dominan hanya dalam 3 set. Mereka bukan hanya berhasil membalaskan kekalahan, tetapi juga menepi semua ekspektasi yang mengharapkan sebuah pertandingan ketat. Kepercayaan diri, tekad, dan kepemimpinan Kapten Simone Giannelli membawa Italia mendominasi sejak awal laga. Giannelli membuat 3 hitter Italia tampil tak terhentikan. Michieletto, Bottolo, dan Romano sama-sama menemukan sentuhan terbaiknya, hingga mampu menciptakan total 27 poin. Namun bintang utama match ini justru adalah middle blocker Russo yang benar-benar panen blok. Russo berhasil menghentikan banyak serangan lawan dan bahkan menjadi top skor Italia dengan total 12 poin, lebih banyak dari hitternya sendiri, sebuah pencapaian yang jarang terjadi. Belgia sebenarnya masih mencoba melawan. Ferreregers, top skor sementara kejuaraan dunia, beberapa kali tetap mampu menyulitkan Italia. Ia juga kembali menjadi top skor pertandingan dengan 13 poin. Sayangnya, usaha keras Regers belum cukup untuk mengimbangi solidnya Italia sebagai tim. Belgia memang punya cerita indah, tetapi tidak untuk kali ini. Kali ini tak ada kejutan. Belgia terhenti, sementara Italia menjadi yang pertama melangkah ke semifinal. Hanya 2 pertandingan lagi yang memisahkan juara bertahan dengan gelar kelima mereka. Dengan performa yang penuh keyakinan, Italia sekali lagi menunjukkan bahwa pengalaman dan mental juara adalah senjata paling berharga di panggung dunia. Turki yang tampil berbeda dan terlihat begitu meyakinkan usai menembus perempat final tanpa sekalipun merasakan kekalahan akhirnya harus menerima nasib sial. Undian membawa mereka berjumpa dengan unggulan teratas sekaligus favorit juara, Polandia. Sebagai tim debutan di babak 8 besar sekaligus salah satu tim yang banyak mencuri perhatian publik berkat permainan berani dan penuh kejutan, Turki tentu tidak ingin berhenti begitu saja. Mereka mencoba untuk memberi perlawanan, namun pada akhirnya perjalanan indah itu harus terhenti juga. Polandia terlalu tangguh, terlalu berpengalaman, dan masih terlalu kuat untuk bisa dihentikan. Kondisi semakin sulit karena Turki tidak bisa menurunkan pemain paling bersinar mereka di match ini. Kehilangan Mandiraci, yang sepanjang kompetisi menjadi top skor tim, membuat kekuatan serangan Turki pincang. Tanpa dirinya, Turki tidak memiliki ujung tombak yang mampu menandingi kekuatan blok Polandia maupun menjaga keseimbangan serangan. Alhasil, mereka dipaksa mengakui keunggulan juara VNL 2025 itu dengan kekalahan telak yang sudah sulit dihindarkan sejak awal pertandingan. Polandia sendiri datang dengan kekuatan penuh. Kedalaman skuad mereka kembali menjadi senjata utama. Nama-nama besar seperti Semeniuk, Wilfredo Leon, dan sang kapten Bartosz Kurek tetap menjadi pilihan inti. Menariknya, bahkan pemain berlabel bintang seperti Kevin Sasak, yang dinobatkan sebagai Best Opposite VNL, masih belum mendapat tempat di skuad utama. Begitu juga Thomas Fornal, salah satu idola voli Polandia yang diistirahatkan di match ini. Dengan lineup ini, Polandia benar-benar mendikte jalannya pertandingan.
Wilfredo Leon tampil tajam dan kembali menunjukkan kelasnya dengan torehan 13 poin. Catatan itu disamai oleh middle blocker Jakub Kochanowski yang tidak hanya solid di blok, tetapi juga produktif dalam serangan. Kapten tim, Bartosz Kurek, turut menambah 10 poin, memastikan Polandia menang tanpa banyak gangguan berarti. Turki memang sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi kekuatan dan pengalaman Polandia terlalu berat untuk dihadapi. Perempat final akhirnya menjadi batas perjalanan mereka, pencapaian terbaik yang bisa diraih tim putra Turki sejauh ini. Mereka memang belum bisa melanjutkan kisah sukses spektakuler seperti yang telah lebih dulu ditorehkan tim putri mereka. Namun tetap meninggalkan jejak penting sebagai salah satu tim paling menarik di edisi kali ini. Sementara itu, bagi Polandia, kemenangan ini hanya semakin menegaskan dominasi mereka. Hingga saat ini belum ada satupun kekalahan yang diderita, dan belum terlihat tanda-tanda siapa yang bisa menghentikan langkah mereka. Polandia melaju mulus ke semifinal, selangkah lebih dekat untuk mengawinkan gelar VNL dan kejuaraan dunia dalam 1 tahun, sebuah ambisi besar yang kini terasa semakin nyata. Republik Ceko masih melanjutkan perjalanan tak terduga mereka di kejuaraan dunia 2025. Tidak ada yang benar-benar menduga bahwa tim ini bisa menembus sejauh ini, tetapi justru kejutan demi kejutan yang terus mereka hadirkan membuat Ceko kini menjadi salah satu kisah paling menarik di turnamen. Menghadapi satu-satunya wakil Asia, Iran, mereka kembali tampil dengan penuh percaya diri, seolah beban perempat final sama sekali tidak mengurangi agresivitas permainan mereka. Iran sendiri menyambut pertandingan ini dengan modal besar berupa kemenangan dramatis atas Serbia di babak 16 besar. Laga itu menjadi salah satu yang paling ketat, menguras energi, sekaligus mengangkat mental mereka. Namun, menghadapi Ceko, keberuntungan dan ketangguhan itu tidak terulang. Iran sebenarnya memulai dengan cukup baik, bahkan sempat merebut set pertama. Akan tetapi, setelah itu permainan mereka goyah. Kesempatan untuk memaksimalkan keunggulan yang sudah di tangan hilang begitu saja. Bukannya menutup laga dengan lebih kuat, Iran justru kehilangan momentum, hingga akhirnya gagal membawa pertandingan menuju full set. Ceko yang tampil lebih konsisten berhasil menang dengan skor 3-1. Hasil itu memastikan langkah mereka ke semifinal untuk pertama kalinya sejak berganti nama dari Cekoslowakia. Terakhir kali Ceko bisa menembus jajaran 4 besar dunia terjadi 55 tahun silam, tepatnya pada tahun 1970. Artinya, capaian kali ini bukan hanya bersejarah, tetapi juga monumental. Dari tim yang selama ini dianggap biasa-biasa saja di level internasional, Ceko mendadak menjelma sebagai penantang serius di pentas dunia. Di pertandingan ini, Patrick Indra kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai ujung tombak utama. Ia menjadi pencetak poin terbanyak dengan torehan impresif 22 poin. Tak kalah menonjol, outside hitter Vasina juga tampil luar biasa dengan kontribusi 21 poin, menjadikan keduanya duet mematikan yang terus menekan pertahanan Iran. Di sisi lain, Dulabov yang biasanya menjadi salah satu motor serangan terlihat sedikit lebih dingin. Ia hanya mampu mencatatkan 7 poin, namun keberhasilan Ceko tetap tidak lepas dari kekompakan seluruh tim. Poria dan Hajipour masih berusaha menjaga asa dengan masing-masing menorehkan 18 poin. Namun usaha keras keduanya tetap tidak cukup untuk menandingi solidnya permainan Ceko. Pada akhirnya, Iran harus tersingkir, dan dengan itu habislah sudah perwakilan Asia di turnamen tahun ini. Bagi Ceko, kemenangan ini terasa jauh lebih besar dari sekadar tiket semifinal. Ini adalah bukti bahwa mereka mampu melampaui batasan, melampaui ekspektasi, dan membuktikan bahwa sejarah bisa ditulis ulang kapan saja. Dari tim yang selama ini nyaris tak diperhitungkan, kini mereka berdiri di antara 4 terbaik dunia, sebuah pencapaian yang akan selalu dikenang dalam perjalanan voli Republik Ceko. Laga bertajuk Big Match tersaji di babak 8 besar saat negara yang sedang naik daun, Bulgaria, berhadapan dengan tim papan atas Amerika Serikat. Pertandingan ini sejak awal memang diprediksi bakal menjadi salah satu duel paling menarik, dan benar saja, match berjalan sangat ketat hingga harus diselesaikan dalam 5 set. Kedua tim datang dengan karakter berbeda, Amerika Serikat dengan generasi barunya yang penuh semangat, sementara Bulgaria dengan para pemain ikonik yang menjadi tulang punggung mereka dalam 2 tahun terakhir. Hasilnya, sebuah tontonan penuh drama dan kualitas tinggi tersaji untuk para pecinta voli. Pada akhirnya, Bulgaria yang keluar sebagai pemenang. Mereka berhak melangkah ke semifinal dan mencatatkan diri sebagai salah satu dari 4 negara terkuat yang tersisa di turnamen ini. Kendati Amerika Serikat sempat memimpin dengan keunggulan 2 set lebih dulu, Bulgaria mampu melakukan comeback epik di 3 set tersisa untuk mengunci kemenangan. Semifinal yang telah dinantikan publik Bulgaria akhirnya tiba. Terakhir kali mereka mencapai semifinal kejuaraan dunia adalah 19 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2006. Kini, sejarah kembali berulang, dan mereka kembali berdiri di antara tim-tim elit dunia. Kunci kemenangan Bulgaria tidak lepas dari kerjasama solid Nikolov bersaudara. Sang kakak, Alex Nikolov,
kembali membuktikan statusnya sebagai bintang utama dengan menjadi top skor pertandingan lewat 29 poin. Sementara di kubu Amerika Serikat, hanya Champlin yang mampu mencatat poin tertinggi dengan 19 angka. Nama lain yang sebelumnya bersinar, Gabi Garcia, kali ini tak banyak terlihat. Performanya menurun drastis dibandingkan laga 16 besar. Dengan hasil ini, Bulgaria melaju penuh percaya diri menuju semifinal, sekaligus membuktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan tradisional yang tak bisa diremehkan. Kini tersisa 4 negara yang akan berebut gelar juara, dan semuanya berasal dari Eropa. Pertandingan pertama semifinal akan mempertemukan Bulgaria melawan Ceko, dua tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan bisa melangkah sejauh ini. Pemenangnya akan mengukir sejarah baru dengan tiket ke final yang sangat dinantikan. Laga semifinal lainnya menghadirkan super big match antara Italia dan Polandia, sebuah ulangan final VNL bulan lalu. Dua tim juara ini akan bertarung sengit demi satu tempat di partai puncak.